Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah diberikan oleh Allah umur panjang, kita gunakan umur ini untuk beribadah. Ini insyaallah salah satu daripada ibadah kita berdoa Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dua pembahasan lagi tentang sholat berjamaah selesai. Dua terakhir ini diantaranya taswiyatus sufu wasadul furaj. Furaj itu jamak dari farjah. Taswiyatus sufu itu meluruskan barisan. Wasadul furaj ini merapatkan barisan. Jangan sampai saat sholat berjamaah itu ada barisan yang maju depan di belakang. Di sini dijelaskan yustahabbu lil imam. Jadi kalau jadi imam itu bapak-bapak jangan langsung takbir aja. Prajurit kita masih di mana-mana soalnya belum pada siap kan? Siapin dulu. Ini prajurit masih pada nampak berantakan. Allahu Akbar. Ya, ini berarti imam gak paham nih. Kudunya imam itu beresin dulu barisan supaya saat dimulai itu semua udah siap. Sholat berjamaah itu kalau udah imamnya paham, makmumnya paham, keren. Betul gak? Tanda jamaahnya itu paham. Fikih itu kan maknanya paham. Dulu pernah ada sabda Rasulullah SAW, min fiqhir rajul, di antara pahamnya seseorang itu ketika udah nyendok nasi, azan. Buat orang yang paham, terusin. Ya azannya ditinggal, nah itu nggak paham berarti. Jadi kita kalau lagi nanamu udah siapin sama ayam di rumah makan, udah siapin nyendok azan. Tanda-tanda orang yang paham itu terusin makannya, gak usah ditinggal makannya, langsung pergi, gak usah. Habisin dulu makanan kita baru pergi ke. Khawatir kalau lagi nyendok azan tinggal pergi, yang lain nggak pergi, kita nggak pergi. Kalau yang pergi itu babija, lagi sholat, Allahu Akbar, dia mikirin kita, ya habis nih, ya udah habis ini, ya habis ini. Jadi mikirin, jadi nggak khusyuk saat sholat. Mikirin takut ikan tembangnya diambil orang, mikirin takut jengkol gorengnya diambil si orang, khawatir dagingnya diambil orang, nggak kebagian. Nah, silakan di sini teruskan. Makannya setelah makan baru kita pergi. Gitu. Nah, salah satu tanda orang paham itu di antaranya adalah kita nyiapin dulu jamaah pun kudu siap-siap. Nanti kita jelaskan di sini bagaimana kita harus jadi makmum. Apa yang disunahkan buat imam itu? Ayat murad bi taswiyatis sufuf. Untuk diperintahkan imam itu disunahkan maksudnya untuk meluruskan barisan. Kalau bilang sawu itu maknanya lurus. Kalau orang pramuka, kalau kita lagi pas kiblat, gitu dia. Pernah nggak jadi pas kiblat? Nah pasti lurus. Nah, itu namanya sawu bahasa Arabnya.
sawu sufufahu. Nabi itu kalau jadi imam, Pak, dia berdiri menghadap makmum dan matanya tajam sama jamaah, dan dia hafal benar. Si A di sini, si B di sini, si C di sini, dia hafal. Salah satu nggak ada yang masuk, nggak datang, ditanya nih, sini kemana ya? Nggak ada ya. Kalau beberapa kali datang, didatengin. Sunnah biasa gitu. Insyaallah. Dan itu yang dipakai pejodoh kalian ya. Kayak gitu, mulai dari situ. Pernah ada sahabat namanya Sab'an. Sa'ban itu Rasulullah hafal. Sahabat itu di pojok sisi kiri. Kalau dari sana kanan, pojok kanan. Paling pojok. Sa'ban kalau sholat. Di pas sholat subuh, sahabat mana? Udah ikhom. Sampai sahabat ya Rasul, udah ikhom, kita mulai aja. Kalau udah lama kan juga ada di mulai. Selesai, Nabi mulai zikir lagi, langsung saya akan ke rumah sahabat. Saya Rasul, mau nggak kamu nanti kasih tahu saya atau ikut saya ke rumah dia? Siap ya Rasul. Sahabat-sahabat ngikutin. Pas jalan dipikir dekat, ternyata dari rumah sahabat ke masjid yang Rasulullah bersamanya itu, dia perkiraan antara 2 sampai 3 jam jalan. Keren kan? Orang Al-Makmur ada gitu. Jalan sampai di rumahnya waktu duha. Waktu duha itu sekitar antara jam 7 sampai 8. Nggak akan bernyampe dari subuh. Keren banget kan? Dia kalau jam 4 udah nyampe di masjid, kalau jam 2 jam saja udah dari rumah jam 2. Dari mana Rasulullah tahu? Dari karena dia itu, kalau beliau itu, kalau jadi imam itu, melihat jemaah apa sih? Tapi Rasulullah share sama sahabat itu, ketika nggak ada, ternyata sahabat itu meninggal. Jadi sahabat rumah segitu jauh, nggak ke masjid karena meninggal. Kalau nggak meninggal, ke masjid. Masya Allah. Makanya kan beliau itu ketika meninggal ngomongnya begini Pak, pakai bahasa Indonesia. Andaikan lebih jauh, andaikan yang baik, yang bagus, andaikan semuanya. Bininya bingung, ditanya, ya Rasulullah, itu suami saya ketika dicabut sakratul maut ngomong begitu. Andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Karena tahu itu maksudnya apa ya Rasul? Dia sudah meninggal. Nabi tersenyum mengatakan, suamimu saat mengatakan andaikan lebih jauh, dia diperlihatkan pahala dari rumahnya ke masjid. Kalau masjid itu lebih jauh dari yang dia selama ini datangi, maka pahalanya yang ini, bukan yang di sini. Maka surganya surga yang tingkatnya lebih tinggi. Andaikan semuanya, suamimu saat makan tiba-tiba ada pengemis roti dibagi 2, Allah perlihatkan saat sakratul maut, andaikan semuanya, pahalanya maka bukan yang ini, yang mana? Surganya bukan yang ini, yang sana. Andaikan yang bagus, suamimu ketika musim dingin pergi ke masjid jauh pakai baju 2, dengan alasan karena yang satu yang depan itu ditaruh, yang dalam bersih buat sholat. Tiba-tiba ada orang kedinginan yang udah hampir mati, dikasih baju yang dari dia itu, yang itu lebih buruk tentunya dibandingkan yang dipakai. Diperlihatkan pahala.
Kalau yang lebih bagus makanya ini. Betul kata hadis Nabi, setiap anak Adam yang meninggal itu semuanya menyesal. Illa Nabi, semuanya menyesal. Ada sahabat, bagaimana cara mereka? Kaifa nadamatu ya Rasulullah? Bagaimana mungkin orang yang baik menyesal ya Rasulullah? Kalau yang baik itu menyesalnya ya kayak sahabat yang dibiarkan surga. Ada kan juga yang ini, ada kan juga yang ini. Dia menyesal, hanya menyesalnya itu masih bagus. Dapat apa? Surga. Dapat surga. Tapi kalau yang menyesalnya orang-orang yang kafir, masya Allah, suka. Kalau orang yang kafir di dalam Quran itu wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dengar, andaikan dulu saya dengar apa kata guru saya. Nasma'u aw naqil. Kami juga memikirkan apa yang dikatakan guru saya, maka hari ini saya tidak ada di belakang saya. Ada lagi misalnya begini orang kafir. Ya Allah, andaikan dulu dia itu tidak saya jadikan teman, maka saya tidak berada di neraka saya. Tapi emang sudah tahu dia itu belum brengsek, sampai saya temenin. Ini akibatnya seperti ini. Saya misalnya, katakan ada banyak penyesalan orang kafir yang direkam dalam Al-Quran buat pelajaran kita semua. Nah itu lari sedikit ke soal apa ya Pak? Jadi kenapa Rasulullah itu sampai tahu kemarin sakit? Karena ketika jadi imam beliau itu care namanya. Jadi di sini itu siapa pemilih imam jangan kontak orang masih kemana-mana sampai pastikan penjamaah kan ada orang yang paham ada yang tidak paham. Ada yang susah banget itu geser. Ada yang belum perlu dia bikin barisan di belakang. Ada nggak yang gitu? Ketahuan yang belum perlu dia bikin barisan di sana. Coba dengan alasan apa kata dia kan juga belum. Nggak boleh begitu. Mikirnya nggak boleh begitu. Mikirnya pastikan semuanya penuh baru bikin barisan. Saya sedang begini Pak di masjid saya. Nah, itu berarti imam itu sebelum takbiratul ihram harus bilang keluar. Iya, Makmum dulu. Benar. Jadi kita mulai makmum dulu baru. Ya, baru menghadap kiblat. Saya begini Pak. Itu masih kosong Pak. Iya saya semua sana, tapi segituin Pak. Jadi masih banyak yang kosong, dia bikin belakang, bikin apa lagi? Barisan. Dengan alasan kita juga ada orang yang datang. Nggak bisa begitu, padahal ada orang yang datang. Kalau nggak datang, betul. Saudara ini nggak pernah ngaji biasanya orang. Yang kedua, semakin kita berada di barisan pertama, kedua, ketiga itu pahalanya lebih besar. Jangan bikin barisan yang mana. Makanya hadis Rasulullah selalu mengatakan begini, banyak versinya Pak. Pernah nggak dengar kata ini? Sawu sufufakum wa'tadilu. Pernah ya? Ada juga yang Rasu wa'tadilu. Ada yang ada yang sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf. Ada nggak? Emang ada semuanya. Semuanya itu ada apa? Ada referensi hadis. Kata Rasulullah, kana yuqbilu alaina biwajhi. Kana yuqbilu alaina biwajhi itu bermakna Rasulullah menghadap kita biwajhihi dengan wajahnya. Kalau dengan wajahnya berarti menghadap semuanya. Kalau begini sawu sufufakum. Kalau begini berarti biwajhihi bukan? Kagak ya, dari sini doang, dari sini doang, betul nggak? Kalau biwajhi itu dengan semua wajah, sawu, itu biwajhi.
Artinya semua wajahnya itu berpaling kepada menatap kepada. Kalau begini kan berpaling kan? Bukan menatap. Di wajah itu di mana langsung berhadapan. Fayaqul sambil mengatakan qabla ayyukabbir, sebelum dia bertakbir. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan tarasu wa'tadilu. Tarasu itu apa itu? Wa'tadilu itu lurusin, rapat dan lurus. Karena bisa jadi rapat tapi mendang-mendong, ada enggak? Banyak. Rapat tapi serapat itu mendang-mendong. Karena nggak dipaham. Tadi ini kan garis nih ya, udah dikasih garis itu sama pengurus masjid. Ya udah, patokannya kan jangan patokannya depan, patokannya apa? Bumi. Kalau patokannya depan ya nanti lintas jatuh, karena kaki orang itu nggak sama. Ada yang lebih panjang, ada yang sedang, ada yang pendek, lebih pendek. Kalau patokannya tumit sama. Berarti ada di sini apa nih? Tumit. Kalau patokannya kita harus sama semuanya yang di depan, ya repot. Nanti nyasar yang di belakang itu ada benar-benar tumit. Itu namanya wa'tadi. Tarasu wa'tadi. Itu sunnah. Jadi kita itu selain mendapatkan pahala-pahala wajib, pahala sunnah juga kita dapatkan. Ya Allah. Pantasannya kata Nabi begini Pak. Orang yang sholat itu sholatnya akan menghapus segala dosa-dosanya, sampai kepada hal-hal yang menurut kita sepele seperti tadi tarasu wa'tadilu, itu jangan dianggap biasa-biasa saja. Bapak melangkahkan kaki untuk merapatkan saja itu sudah menghapuskan dosa. Nanti ada hadisnya, saya jelaskan. Nah, hadis yang kedua ini pendapat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwina bis sufuf kama yuqawwimul qadah. Jadi Nabi itu kalau lagi ngatur kita barisan, saat dia tuh mau ngatur barisan seperti dia tuh meluruskan anak-anak panah yang mau disiapkan perang, dilurusin anak-anak panah biar gampang ngambilnya kayak gitu. Hatta idza dhanna anna qad akhadna dhalika anhu wa faqihna aqbal zati yawmin biwajhihi idzan rajulun muntabadun bisadrihi. Saking begitu Nabi care-nya sama barisan, tiba-tiba ada orang yang ngelondong dikit. Nabi tahu tuh yang nggak dikit, yang maju dikit barisannya. Apa kata Nabi? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Jadi ada orang laki-laki disuruh baris, disuruh rapat, kagak rapat juga. Takutin, kagak rapat juga. Maju dikit, kagak maju juga. Nah, sampai Nabi kesel tuh, ngomong apa Nabi? Lurusin, takutin, aku nanti kamu akan la yukhalifanna Allaha baina wujuhikum. Atau wajah kamu yang tidak akan diberikan perselisihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai keselnya begitu Nabi. Tapi saking begitu care-nya kepada jamaah yang orang-orang yang berjamaah. Tapi yang udah disuruh maju, disuruh rapat, diancam sama Nabi. Apakah kamu termasuk orang-orang yang mau nanti wajah kamu akan dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai begitu Nabi. Ini nggak cuma buat orang itu, akhirnya juga buat kita, betul nggak? Kan hadis Nabi itu panjang zaman, bukan hanya untuk yang saat Rasulullah datang saja. Jadi Nabi itu begitu begitu care, perhatian terhadap jamaah. Bentuknya sampai
apakah kamu termasuk orang yang mau dipalingkan wajahmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seterusnya. Ada lagi versi yang berbeda. Sawu sufufakum wa hazu baina manakibikum. Luruskan safmu wa hazu baina manakibikum. Rapatkan pula bahu-bahu nempel. Wa hazu baina manakibikum. Nanti kalau dibuat itu poin pada hadis tadi. Sawu sufufakum wa hazu baina manakibikum. Itu artinya apa? Luruskan, rapatkan. Kali-kali dapat kamu. Tahu? Enggak ada perintah kaki. Kaki itu saya cari-cari. Karena enggak ada perintahnya. Yang diperintahkan rapat, lurus, kamu nempel apa nih? Batu. Jadi perintahnya itu adalah lurus, rapat, tempelkan bahu. Berarti kan kalau nempel bahu, bukti itu apa? Rapat. Betul? Enggak rapatkan kakimu enggak, tapi rapatkan. Karena bisa jadi ada orang yang beranggapan bukti rapat itu adalah bahu dan kaki rapat, nempel. Ya tadi kita kan geli ya, kalau kita kayaknya geli juga. Dicari, kita geser. Aku begini gitu kan posisinya. Kita tahu sih semangatnya adalah hadis ini, betul. Ya tapi tadi kita tadi itu cukuplah. Kalau ini udah rapat berarti udah. Kalau ini nempel berarti rapat. Udah gitu kalau kan. Karena ada juga sih teman saya kesal juga ketika dicari-cari, dia kesal gitu kan. Saya juga Pak. Nah gitu. Dicari, digeser, gitu lagi. Kok buat kesal dia begini? Udah berapa sholatnya jadi? Makhluk orang belum paham kan? Baik, lanjutkan. Nanti urutannya saya. Kemudian ini kata Anas bin Malik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam atimus shaf al-muqaddam. Sebelum kamu bikin rapat shaf kedua, atim itu artinya apa? Penuhi dulu, sempurnakan dulu. Shaf kedua, ayat pertama. Kemudian summa alladhi yalihi. Kemudian baru bikin shaf yang kedua. Rapatin lagi shaf kedua. Fama kana min nuqs falyakun bis-saffil mu'akhkhar. Ya, fama kana min nuqs falyakun bis-saffil mu'akhkhar. Kalau ada shaf yang masih berkurang, min nuqs itu berkurang, masih kurang, jangan bikin lagi shaf di akhir. Hadis. Jangan bikin dulu shaf akhir. Bikin dulu itu shaf yang tadi. Misalnya sempurna. Yang ketiga belum sempurna. Belum sempurna itu bahasa Indonesia nuqs. Masih kurang. Belum tamat. Belum sempurna. Maka kata Nabi jangan bikin dulu shaf terakhir. Karena shaf yang ini masih ada. Lurus sempurna. Ini ilmu. Buat teman-teman yang udah paham, biasa-biasa saja. Tapi bisa jadi di antara kita mungkin ada yang belum paham. Karena tadi kesempurnaan sholat kita itu berada pada lurus dan rapatnya barisan kita. Sempurna sholat kita, masya Allah. Kadang kita begitu sih, yang pengen sempurna dunia doang, akhirat lah biasa aja lah. Gak apa-apa, minum juga gak apa-apa. Zakat fitrah pakai beras yang murah juga nggak apa-apa, yang penting 3,5 liter. Kalau urusan akhirat kita biasa-biasa. Kambing saat kurban, beli yang murah aja lah. Yang penting kurban, gitu. Kalau urusan dunia begitu kita tuh. Urusan akhirat begitu kita. Tapi kalau urusan dunia, maunya sempurna, betul nggak? Rumah maunya yang bagus, mobil maunya yang keren, motor maunya yang bagus,
Betul nggak? Pokoknya apapun yang berurusan dengan dunia, kudu bagus, kudu taman. Tapi kalau urusan akhirat, sholatnya dari kiri, kudu apa? Macam itu sholat. Berarti dari sini kita bisa menandakan kita itu kurang pengetahuan. Jadi jangan hanya urusan dunia kita sempurnakan, tapi akhirat juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Pak, kata Nabi, man wasala soffat wasala Allah. Siapa yang ingin terus merapatkan barisan, maka Allah akan merapatkan dirinya, Pak, diri Allah padanya. Bang Mijan dirapatin Bang Mijan senang benar. Senang nggak pimpinannya itu dekat sama bapak? Nah ya, pimpinan bapak sama bapak pengennya dekat ya mau, senang nggak? Apalagi pimpinan kita yang punya proyek ini ya, Jakarta sini dekat kita, senang kita. Apalagi Allah yang dekat sama kita. Kita pimpinan kita aja dekat, kita dekat sama orang baik aja senang nggak? Karena orang baik itu perkataannya menyenangkan, perbuatannya membahagiakan, kelakuannya baik. Senang. Apalagi zatnya Maha Kuasa kita, gara-gara kita mendapatkan barisan kita. Masya Allah. Sebaliknya, udah dibilangin juga suruh rapat kagak mau rapat, suruh lurus juga lurus. Man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa di antara kita yang mau disuruh rapat, nggak mau rapat, lurus, Allah akan memutuskan hubungan padanya. Namun remeh-remeh tapi di mulut kita, tapi mata Rasulullah luar biasa. Maksud saya, mungkin di mata kita hanya barisan biasa saja, tapi ternyata di mata hadapan Allah dan Rasulnya luar biasa. Ada implikasi pahala. Ma min khatwah a'zam ajran min khutwatin masya'a rajul ila firjatin isfaq fasaddah. Ma min khutwah, enggak ada langkah yang membuat langkah itu mendapat pahala yang begitu besar kecuali orang itu melangkahkan kakinya untuk apa? Farjah kesok, dia melakukan barisan fasaddah, dia luruskan, dia ratakan. Itu pahalanya a'zamu ajr, besar sekali. Nah, di mata kita sepele, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar. Boleh nggak kita bilang, Pak, lurusin? Boleh nggak begitu? Oh, besar pahalanya. Terusin teman kita yang berondong depan, bagus, sudah tahu paham, membantu imam. Pahalanya besar. Kalau kita dilurusin sama orang ketika sholat, jangan marah. Kita ketika mundur dan pahala, orang yang ngasih tahu kita udah pahala. Perbuatan sepele di mata kita, namun di mata Allah. Bisa jadi di dalam sebuah riwayat dikatakan ada orang yang bingung dengan pahalanya. Saya nggak pernah pahala apa Rasulullah. Ya Allah, itu di antaranya. Ada pahala-pahala yang menurut kita ringan, tetapi di mata Allah besar. Lebih Allah dari dalam hati kita. Ya Allah. Jadi kita insyaallah berbuat baik di mana saja, termasuk di dalam sholat. Hanya orang yang bisa ngaji, yang bisa tahu hal-hal yang Rasulullah SAW ajarkan seperti hadis. Mudah-mudahan kita sekolah terus di sisa-sisa usia kita ini kita menimba ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dari ilmu itu bisa mengangkat kita ke surga. Amin ya rabbal. Kata Nabi, ala tusaffuna kama tusafful malaika 'inda rabbihim.
Apakah kalian itu mau berbaris sebagaimana barisnya malaikat di hadapan Rabb-nya? Maqulna, kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tusafful malaikat 'inda rabbih? Malaikat itu bagaimana dia berbaris di hadapan Tuhan? Qala, Nabi menjawab, yatimuna as-saffal awwal yatarasuna bis-saff. Jadi mereka itu berbaris, kalau penuh bikin barisan lagi, kalau penuh bikin barisan lagi. Nah, kita mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini itu jamaahnya bisa sedikit tapi dipakai. Ada juga jamaah itu saya di Al-Mukarram itu mampak bagus juga mereka. Jadi sedikit. Contoh dalam hal baca amin ketika sholat saja mereka kompak. Ya. Jadi Imam wal maghdubi alaihim waladdallin. Sakta saja baru nggak main duluan. Karena ada masjid yang jamaah itu baru imam baru wal maghdubi alaihim waladdallin. Ini doa duluan. Alimah waladdallin. Kamu disabar. Nah itu juga baiknya gimana? Sakta kalian tinggi dulu baru nah ini termasuk ciri jamaah itu. At-targhibu bis-sawfil awwal wa ma yaminu as-sufuf. Kita itu diharuskan untuk apa? Harus suka berada di barisan awal depan. Wa ma yaminu as-sufuf, dan barisan paling kanan. Kalau Allah dobrokin tuh pahalanya saat itu, kagak ada yang begitu Pak. Betul ya. Teman kita kadang ada dobrokin. Itu kan, main jorok-jorokan. Pada main jorok-jorokan dan jorok-jorokan. Masya Allah. Jadi kalau kita ke masjid mendengar azan, itu paling sah. Yang kalau Allah tunjukkan kepada kita, maka semua orang keluar menuju masjid. Yang terakhir, ini azan tadi. Satu lagi, at-tabligh khalfal imam. Nanti berikutnya kajian kita tentang al-masajid. Kajian kita tentang masjid. Bagaimana cara kita bersikap kepada masjid dan seterusnya. Terakhir ini, yustahabbu tabligh khalfal imam 'inda hajah ilaih. Pernah enggak di Masjidil Haram ketika imam Allahu Akbar, kata yang di belakang Allahu Akbar, ada yang gitu. Nah, itu namanya at-tabligh khalfal imam. Ya. Yang seperti itu boleh 'inda hajah kalau lagi dibutuhkan. Kapan? Jamaah banyak, imam suaranya kedengeran, speaker kecil, tiba-tiba speaker mati. Jamaah banyak, maka di belakang kita imam makmum harus ketika Allahu Akbar ada salah satu yang Allahu Akbar begitu boleh. Dibutuhkan. Khawatir nanti kedengeran siapa? Makmum yang lain boleh. Tapi kalau masih pada dengar, agak usah. Kita kalau jatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata nawinya kan gitu? Yang begitu, bahkan dibilang, fahuwa hina idzin bid'ah makruhah. Udah bid'ah makruhah. Hati-hati. Udah bid'ah makruhah. Udah bid'ah dicela. Bagus. Ya. Boleh seperti tadi kan? Boleh seperti tadi kalau dibutuhkan hajat. Makmum nggak dengar, tiba-tiba imam mix propornya mati. Sementara jamaah lagi buat, maka disunahkan
Bukan dia apa namanya? Enggak, ini yang di belakang dia. Di belakang dia harus dikeraskan suaranya. Sami Allahu liman hamidah. Kata yang lain di belakangnya Sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Atau Rabbana walakal hamd, boleh. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang suara lantang ya. Ya kalau suaranya masih semeden, ya jangan dulu. Ngerti semeden. Ya sama imam itu mah nggak usah. Harus lantang menggantikan posisi. Tapi kalau masih beneran nggak usah. Makruh. Yang di belakang imam atau yang di belakang? Yang di belakang. Yang di belakang. Tapi kalau di belakang kagak paham juga, ambil yang di sini. Di mana? Ini paham juga. Makanya kan di belakang imam harusnya orang yang paham. Allahumma. Ada pertanyaan? Makmum. Ya. Bagaimana hukumnya mohon makan? Kalau imamnya itu bacaannya kurang pas, artinya tajwidnya kurang pas. Apakah makmum itu ikut maksudnya batal atau gimana? Tujuannya? Ya kalau bacaan nggak pasnya Fatihah, menurut Bapak nggak pas, ya udah kita posisinya berjamaah tapi niatnya munfarid atau mutafarrid, mutarraf dan nisah, niatnya nisah sendiri aja, hanya bergerakin aja. Kalau udah parah banget ya Fatihahnya ya, wah ini refsek kalau nggak bisa, nggak jelas. Dan mutarraf aja niat sendiri dengan hati, niat sendiri aja munfarid. Dan munfarid tetap baca di situ juga nggak apa-apa, yang itu udah mundur. Namanya mufarraq, boleh. Ya. Mufarraq itu pernah kita kaji kemarin kan, alasannya karena bacaannya yang bagus, kita buru-buru ada sesuatu, kita sakit, kita ada sesuatu barang yang perlu kita kontrol segera, itu boleh. Kalau kita selalu itu dan bermanfaat untuk kita semua.